Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tiada putus-putusnya kita terima. Dan sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anggota keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai yaumil akhir kelak. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, 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 Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, khususnya diri saya pribadi, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suatu surat di Al-Qur'an, yaitu surat ke-97 yang terdiri dari 5 ayat yang menggambarkan tentang keberadaan malam atau Lailatul Qadar ini. Yang telah saya bacakan dalam mukadimah tadi, yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Intinya jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira pada kita semua tentang keberadaan satu malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana pada malam itu amal ibadah kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai amaliyah kita pada malam itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amaliyah kita selama 1000 bulan pada kesempatan yang lain. Subhanallah. Kemudian apa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Qadar ini? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menerangkan bahwa ada 2 pendapat yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar ini. Yang pertama, Ibnu Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin pun takjub mendengarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar yang bermakna bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan jihadnya lelaki Bani Israel tersebut. Kemudian yang kedua, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid. Dia berkata, dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang sholat malam hingga waktu subuh. Ia juga berjihad memerangi musuh di waktu siang hingga menjelang malam. Ia melakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan surah Al-Qadar ini, menerangkan artinya bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan amaliyah laki-laki tersebut. Dengan turunnya surat Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemahaadilannya sehingga kita umat Nabi Muhammad SAW yang secara umum umur kita lebih pendek dari umat-umat para nabi terdahulu. Kita dapat menyamai atau bahkan melebihi kualitas amal mereka, yaitu dengan mendapati Lailatul Qadar. Kemudian kapan dan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkannya? Banyak riwayat
dan beragam pendapat para ulama tentang ini semua. Secara umum para ulama menyepakati bahwa peluang terbesar Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi SAW meningkatkan amal ibadahnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu hari-hari lain. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, karena tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan turunnya Lailatul Qadar itu, maka alangkah lebih baiknya jemaah rahimakumullah kalau kita menunjukkan kesungguhan kita dengan senantiasa berusaha untuk menjaga dan meningkatkan amaliyah kita di sepanjang bulan Ramadan, mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Mulai dari malam pertama kita berusaha menunjukkan kesungguhan kita, dan kita berusaha meningkatkannya lagi pada 10 malam yang terakhir. Dengan cara bagaimana? Kita senantiasa menjaga amalan-amalan sholat sunnah kita, khususnya sholat tarawih. Kita juga berusaha menyempatkan waktu kita untuk bisa membaca dan mentadaburi Al-Quran. Kita juga harus bisa untuk menyisihkan rezeki kita untuk senantiasa bersedekah. Kita juga senantiasa berusaha untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tentu semua itu tidak mudah. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan tentulah bukan sesuatu yang mudah. Khususnya bagi kita yang sekarang ini hidup di negeri orang, di negeri dengan 4 musim, dan sekarang kita memasuki musim semi di mana malam hari juga semakin pendek. Semakin mendekati akhir Ramadan, durasi malam hari semakin pendek. Kita juga tentu membutuhkan waktu untuk istirahat agar kita dapat menunaikan tugas-tugas kita yang lain dengan sebaik-baiknya. Kita juga berkewajiban untuk mengurus anggota keluarga bagi kita yang membawa keluarga. Dan kita semua harus bisa membagi waktu tentunya. Namun demikian, jemaah rahimakumullah, semua itu juga bernilai ibadah. Istirahat kita itu insya Allah bernilai ibadah. Kita mengurusi anggota keluarga juga bernilai ibadah. Jadi kita harus bisa sebaik mungkin membagi waktu. Jemaah rahimakumullah, ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat kita lakukan. Maka kita hanya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dan juga kita berdoa semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang pada tahun ini, pada Ramadan kali ini dapat kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, dan juga pada Ramadan yang akan datang. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.